Assalamualaikum. Halo sahabat hebat dari kota manapun kalian berdomisili saat ini. Selamat datang kembali di ruang rileks ini, di ruang tempat kita belajar bertumbuh bersama, di mana kita belajar untuk menjadi manusia berjiwa positif dan berperilaku positif dari hari ke hari ya. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sering kita lupakan dalam kehidupan sehari-hari, tentang bagaimana hidup memiliki jalannya sendiri tanpa perlu kita paksa, tanpa tergesa-gesa, dan tanpa terikat oleh pengharapan atau ekspektasi yang kadang justru membebani. Yuk kita kupas bareng-bareng. Hidup itu seringkali kita anggap sebagai sesuatu yang harus kita kendalikan sepenuhnya, ya kan? Kamu seperti itu apa enggak? Ya. Kita belajar berlari mengejar target, ya. Merasa tertinggal jika melihat orang lain lebih dulu mencapai sesuatu, ya. Dan terkadang malah memaksakan kesannya, memaksakan sesuatu yang mungkin belum waktunya atau bahkan bukan untuk kita, ya. Padahal jika kita belajar sedikit lebih sabar, ya, dan percaya pada alur kehidupan ini yang sudah senaturalnya, seapa adanya, ya, kita bisa melihat bahwa segala sesuatu itu terjadi pada waktunya, dan justru disitulah letak keindahannya. Tapi kan kebanyakan kita tidak sabar, ya. Lihat aja alam, contohnya lihat alam. Air sungai itu tidak pernah memaksa dirinya untuk mengalir lebih cepat dari yang seharusnya, ya kan? Ia mengikuti arusnya itu mengalir begitu aja menuju ke samudra yang luas, ya. Melewati bebatuan, ya. Ada banyak rintangan, ya. Melewatinya dengan penuh ketenangan, ya. Ia tidak protes ketika jalannya berliku-liku, berkelok-kelok, naik turun, ya. Tidak mengeluh, ya, ketika harus menunggu hujan untuk mengalir lebih deras biar cepat sampai ke tujuannya, ya. Begitu juga kehidupan kita ini sebagai manusia, ya. Kadang kita harus menunggu, kadang kita harus bersabar, ya. Dan di saat yang tepat segala sesuatu itu akan terjadi sebagaimana mestinya di waktu yang tepat, ya. Contoh konkretnya aja ya, ketika perjalanan seseorang, contohnya ya, perjalanan seseorang yang suksesnya justru di usia senja, contohnya. Sementara mungkin di usia dia yang 20-an, ya, mungkin dia sedang melanglang buana, ya, kesana kesini mencari jati diri, ya, seperti itu. Justru suksesnya di usia senja, di usia sepuh, ya, atau seperti itu. Atau kisah seseorang yang menemukan cinta sejatinya bukan di awal kehidupan, bukan di awal waktu muda, tetapi justru menemukan cinta sejati di usia senja, di usia sepuhnya, setelah mengalami berbagai kegagalan demi kegagalan, ya, dan mendapati pelajaran yang berharga di situ. Justru di situ dia menemukan cinta sejatinya dan setia menemaninya hingga ujung nyawa, ya. Semua itu menunjukkan, ya, bahwa hidup itu memiliki ritmenya sendiri. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat, ya. Hanya waktu yang tepat bagi masing-masing individu, ya. Cinta itu apa menurut teman-teman? Ya, cinta itu, dalam definisi cinta itu menurut teman-teman apa? Cinta itu adalah keutuhan, ya, keutuhan dalam kesatuan. Cinta itu bukan hanya tentang tawa tanpa air mata, ya. Bukan hanya tentang terang tanpa gelap, ya. Ia adalah satu
sudah satu keutuhan ya, sebuah kesatuan yang tidak bisa dipilih-pilih lagi ya, seperti halnya satu paket, seperti ada siang dan ada malam ya, yang datang silih berganti saling melengkapi, seperti ada panas dan ada juga hujan yang menghidupi bumi ini ya. Cinta seperti itu. Cinta itu adalah satu keseimbangan antara duka, antara suka dan keberanian, juga keraguan, pengorbanan dan juga penerimaan ya. Kita tidak bisa loh menerima cinta itu hanya dalam bentuk kebahagiaannya aja ya, dan menolak luka yang mungkin menyertainya. Sebab justru dalam pahitnya rindu ya, dalam pertengkaran yang mendewasakan ya, dalam perbedaan yang harus dijembatani ya, cinta itu menemukan kedalamannya ya. Jika kita hanya menginginkan bagian yang indah aja ya, dan kita tidak mau yang luka-lukanya ya, itu kita tidak sedang mencintai ya, kita hanya sedang mencari kenyamanan. Itu seperti itu. Cinta itu adalah satu keutuhan ya, ada manisnya, ada pahitnya ya, ada senangnya, ada tidak senangnya. Sementara semesta ini bekerja dalam harmoni ya, seperti matahari memberi panas ya, tetapi hujan justru menyuburkan ya, malam memberi ketenangan ya, siangnya membawa kehidupan. Demikian juga cinta ya, cinta itu seperti itu. Kadang mendekap kita erat penuh kehangatan ya, kadang memberi ruang, jeda ya, renggang ya, kadang hangat seperti mentari ya, kadang deras seperti hujan. Tapi satu hal yang pasti ya, ketika diterima sebagai satu bentuk kesatuan ya, cinta ini menjadi utuh, tidak goyah oleh perubahan apapun, perubahan musim sekalipun. Cinta itu sebagai satu kesatuan seperti itu. Maka jika kamu mencintai, cintailah sepenuhnya, terima semua warnanya ya, semua rasanya. Sebab cinta sejati itu bukan tentang memilih bagian terbaik ya, tapi tentang menerima keseluruhan dan tetap bertahan di dalamnya dalam keadaan apapun jua. Itulah cinta sebagai satu keutuhan, kesatuan ya. Jadi teman-teman, hidup itu memiliki ritmenya sendiri. Tidak ada yang terlambat, tidak ada yang terlalu cepat. Hanya waktu yang tepat bagi setiap masing-masing individu ya. Setiap dari kita memiliki cerita hidup dan perjalanan masing-masing ya. Tentu ini bukan berarti kita hanya duduk diam dan pasrah, tidak begitu ya. Justru ini tentang memahami keseimbangan, berusaha tanpa paksaan ya, bergerak tanpa tergesa-gesa, dan menjalani tanpa keterikatan yang menyiksa ya. Ketika kita memahami konsep ini, kita akan lebih damai dalam menghadapi hidup, tidak mudah iri dengki, dan lebih fokus pada perjalanan hidup kita sendiri, cerita kita sendiri, perjalanan sendiri ya. Jadi teman-teman, yuk mulai belajar menikmati perjalanan hidup kita tanpa harus merasa terburu-buru atau terikat pada ekspektasi yang berlebihan ya. Karena pada akhirnya semua akan datang di waktu yang terbaik ya. Kalau kalian punya pengalaman menarik soal ini, tulis ya di kolom komentar. Barangkali kalian memiliki perjalanan hidup yang relate dengan ini ya. Jangan lupa subscribe bagi yang belum subscribe, jika kamu rasa channel ini bermanfaat dan memberi kamu kepositifan hidup ya. Kita belajar dari dari setangkai bunga ya. Bunga itu tidak berpikir untuk bersaing dengan bunga di sebelahnya ya, tapi dia hanya mekar gitu aja. Coba hidup kita seperti bunga, tidak perlu iri dengki dengan bunga di sebelah kita. Kita hanya fokus pada mekar dengan keindahan kita ya teman-teman. Cukup sekian cerita positif, ulasan positif hari ini. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.